Seberapa besar pun keluarga berpengaruh dalam kehidupanmu, jangan lupa bahwasanya kita adalah orang yang punya tanggung jawab yang paling besar atas keputusan dalam hidup kita. Benar banget. Ya. Jangan sudah dikasih masukan, dikasih pendapat, iya, Tapi nggak action. tapi no action. Menurut aku sih ekspektasi sama manusia itu bisa menyakitkan karena manusia itu selalu mengecewakan. Ya kita itu bisa jadi pemimpin di luar, tapi please balik ke rumah pimpin aku, abang. Aisyah. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Sebagai seorang wanita yang dikenal dengan penuh prestasi, ini udah wanita idaman banget kan? Yakin. Iya, cantik, pinter, semua punya prestasi. Ini sering banget ditanya sama wanita yang cukup dominan biasanya. Kalau kamu disuruh milih karir atau keluarga? Baik. Karir atau keluarga? Aku akan memilih keluarga. Kenapa aku pilih keluarga? Keluarga itu adalah tempat kita berpulang dari susah payahnya kita di luar, dari sedih-sedihnya kita, atau bahkan bahagia-bahagianya kita. Keluarga itu adalah tempat untuk kita bisa pulang, gitu loh. Mau keluarga kita sempurna atau tidak sempurna sekalipun. Dan buat aku pribadi sih, keluarga itu adalah orang yang mengambil andil penting. Maka dari itu cari keluarga yang bisa support bahkan karir kita juga. Karena misalnya kita lagi bingung dalam kita misalnya mau mengambil keputusan, tanya sama keluarga. Atau ada kurangnya kita dalam sedikit banyak pergumulan dalam hidup kita, keluarga jadi tempat kita bertanya. Dan ketika kita bisa mencapai titik kesuksesan dalam karir kita pun, keluarga adalah orang yang selalu mendoakan kita. Mereka punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi ingat, seberapa besar pun keluarga berpengaruh dalam kehidupanmu, jangan lupa bahwasanya kita adalah orang yang punya tanggung jawab yang paling besar atas keputusan dalam hidup kita. Benar banget. Ya, karena misalnya nih kita boleh tanya pendapat kita, masalah-masalah kita sama keluarga, tapi yang ambil keputusan tetap kamu. Jangan sedikit-sedikit tanya sama mama terus jadi ngikutin apa kemauan mama misalnya gitu. Jangan. Misalnya lagi dalam hubungan, kamu punya masalah dalam hubungan, kamu boleh cerita kalau kamu rasa memang kamu udah nggak sanggup lagi. Kalau aku pribadi adalah aku bakalan cerita, tapi aku tidak menjelekkan pasanganku ke keluargaku karena aku memang masih mau membangun hubunganku yang baik dengan pasanganku gitu. Jadi aku tidak akan membuka sedikit pun kekurangan pasanganku karena aku betul-betul mengasihi dia sepenuhnya. Oke? Dan apapun yang keluargaku nanti akan sampaikan terhadap aku memang harus terima. Tapi aku yang mengambil keputusan paling besar atas hubungan aku, atas hidup aku ke depannya. Itulah gunanya keluarga buat aku. Makanya keluarga tetap paling penting, tapi keputusan terbesar ada sama kita. Yes, karena seperti orang bilang ya, orang yang paling bertanggung jawab di dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Bahagia itu tanggung jawabnya kita sendiri. Benar. Apalagi kalau mama gue dari dulu selalu bilang bahwasanya aku nggak akan ikut kamu seumur hidupku. Gitu. So whatever you decide, kamu udah mikir matang-matang. Yes, makanya itu juga kalau misalnya kita punya pasangan ke depan, ya kita nih yang perempuan, kita bakal meninggalkan keluarga kita yang udah ngerawat kita dari kecil. Sesusah payah itu bapak dan ibu kita membahagiakan kita. Seharusnya sih pasangan kita dan keluarganya juga bisa mengasihi kita, membahagiakan kita seperti anaknya sendiri, benar-benar seperti keluarganya sendiri gitu loh. Jadi kita itu mau masuk ke keluarga kamu gitu, jangan jadinya seperti kita mengemis, jangan seperti kita memelas, tapi kita saling
keluarganya harus bisa nerima kita, kita juga harus bisa nerima keluarganya, dan kita bakalan jadi satu keluarga yang utuh ke depannya, bukan masih kayak keluargaku, keluargamu, bukan. Kita bakalan bangun hubungan keluarga. Dua keluarga menjadi satu gitu, apalagi di dalam masa apa kita bilang ya, membangun hubungan rumah tangga yang bukan hanya untuk sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi untuk selamanya. Dan puji Tuhan aku punya orang tua. Aku sangat bersyukur keluarga aku tuh selalu menyampaikan bahwasanya yang penting kamu sudah berbuat baik. Terserah orang mau bilang apa, terserah dia mau mengatakan apa atas hidupmu, terserah orang mau ngejudge yang gimana, tapi kamu sudah berbuat baik. Dan syukurnya orang tua aku itu walaupun pada akhirnya mungkin aku cerita setiap keluh kesahku karena aku sudah tidak tahan lagi, dia tahu, tapi dia tidak mau mencampuri. Dia tidak mau mengambil keputusan atas hidup anaknya, tapi dia percayakan anakku adalah orang yang sudah dewasa untuk mengambil sebuah keputusan. Dia bisa menanggung jawab dirinya sendiri dan dia berhak atas keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Dan aku bersyukur aku punya keluarga yang seperti itu. Dan mereka juga nggak mau ngejudge setiap keputusan yang mungkin mereka rasa pun buruk yang sudah aku ambil. Mereka cuma selalu bilang, kamu sudah hebat, tetaplah menjadi orang yang baik, dan selalulah berbuat baik kepada orang. Menjadi pemimpin di luaran sana is okay sebagai wanita, tapi sepulang kita sampai di rumah, kita harus menjadi seseorang yang dipimpin. Apa pandangan kamu? Jadi wanita yang mandiri, kuat, berpijak pada kaki sendiri, impian semua wanita, ya nggak sih? Benar. Tapi semandiri apapun perempuan itu, sekuat apapun pundak dan tangannya untuk kerja, dia tetap butuh laki-laki yang bisa mengayomi dan memimpin dia, gitu loh. Ibarat dalam suatu hubungan itu, hubungan ini adalah kapal. Dan laki-laki itu adalah nahkodanya, kita awak kapalnya. Kita mungkin sebagai awak kapal nanti, wah ada badai di sebelah sana, ada ombak yang begini sebelah sini, atau kita kasih tahu, ininya cantik nih pemandangannya, boleh berhenti dulu nggak, segala macam. Kita harus tetap kasih masukan kita, pandangan kita. Tapi segala sesuatunya itu keputusannya itu tetap di nahkodanya. Jadi laki-laki itu harus tetap bisa mengambil keputusan, walaupun si perempuan tadi sudah kasih pendapat bla 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 bla. Tetapi jangan sudah dikasih masukan, dikasih pendapat, iya, tapi nggak action. Tapi no action. Kita nggak butuh janji-janji manis. Kita nggak butuh hal-hal yang sweet. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semuanya akan kulakukan padamu. Mana buktinya? Gitu loh. Kasih action yang real. Gitu loh. Karena kedepannya, misalnya aja nih, aku bakal nikahin kamu. Ya udah. Actionnya apa? Misalnya hal kecil, yaudah kita nabung yuk untuk rumah kita ke depan, hal yang kecil aja. Atau kita mulai ini yuk cari-cari melakukan perencanaan lah ya. Tapi berencana, tapi actionnya ada gitu loh. Jangan tenang aja, nanti kita bakalan punya mobil ini, rumah di sini, keluarga kita bakal kayak gini. Jangan. Jadi jangan iya, jangan kasih janji-janji, tapi pada kenyataannya semuanya itu nggak ada buktinya, gitu loh. Mungkin kita terlihat mandiri, kita bisa membiayai hidup kita sendiri, gitu kan. Tapi janganlah pada akhirnya setelah kita udah kasih, kita udah merendahkan diri, kita sudah kasih semua kekuatan kita, semua wewenang juga keputusannya ke si pemimpin, si nahkoda kapal. Dia memble. Terakhirnya terombang ambing di lautan kapalnya nggak jelas mau kemana, gitu loh. Ya kita itu bisa jadi pemimpin di luar, tapi please balik rumah pimpin aku, abang. Iya bener banget ya. Pada seyogyanya gimana pun, apalagi kita di daerah timur gini kan, kita memang dikenal kodratnya wanita. Ya kita memang harus menghargai
pria yang ada di rumah. Lah memang dalam setiap Wajib. hubungan itu ya hormatilah pasanganmu. Yes. Hargai mereka, dan untuk Anda para pria, kalau Anda sekarang memang sudah menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang tepat, menjadi seorang pemimpin yang menghargai pasangan kamu. Awak kapalnya udah bilang apa, coba duduk dibarengi biar nggak terombang-ambing. Iya benar. Gitu. Oke, well, senang dibilang bucin. Senang. Aku senang dibilang bucin. Kenapa aku bilang begitu? Karena menurut aku orang yang bucin itu orang yang penuh kasih. Wow. Itu pure. Oke. Ya disitulah bentuk kamu adalah orang yang tulus. Disitulah kamu orang yang on juga. Disitulah kamu. You pure being yourself. Oke. Yeah. Salah satu bentuk bucin yang menurut kamu ya, yang kamu lakukan dan kamu rasa sebagai seorang pasangan harusnya kita begitu. Itu seperti gimana? Karena kan kita melihat ya, setiap orang punya cara pasangannya yang pasti berbeda-beda. Mungkin gimana supaya kita bisa membangun lah hubungan yang lebih baik. Seharusnya gimana sih hubungan yang pas gitu loh menurutmu? Menurut aku hubungan yang pas, ideal adalah ketika kamu bisa mengkomunikasikan segala sesuatu, hal sekecil apapun itu kepada pasanganmu, baik kurang dan lebihnya pasanganmu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena hubungan itu adalah saling membantu, saling menguatkan, saling menghibur. Jadi ketika pasanganmu dalam keadaan sakit susah, ya kamu harus bisa untuk membantu dia. Sebaliknya juga, gitu loh. Dan menurut aku komunikasi itu adalah hal yang sangat inti dalam suatu hubungan. Nggak usah yang ribet-ribet banget sih. Sayang aku udah di sini, it's a love language. Sayang, kamu udah makan apa segala macam. Bentuk perhatian atau apa aja kegiatan hari ini, kamu udah ngapain aja, ada masalah nggak? Kadang hal-hal yang sepele, tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan untuk saling menguatkan, saling membangun, kasih pendapat. Jangan ketika nanti sudah ada masalah dan segala macam, ya mana pernah kamu tahu tentang kehidupan aku, kamu kan sibuk, kamu kan egois dan segala macam. Salah sendiri, kenapa nggak cerita? Atau terus nyalain lagi, salah sendiri, kenapa lu gak nanya gitu. Jadi saling menyalahkan kan. Yes. Justru karena ketika kita komunikasi, kita jadi tahu, oh pasangan aku tuh nggak suka diginiin, oh pasangan aku sukanya diginiin. Gitu. Jadi ya komunikasi itu adalah hal yang paling sangat penting, karena di situ nanti mencakup, disitulah perhatian kita, disitulah kita mengambil sikap, kapan kita harus diam, kapan kita harus ngomong. So if today adalah tarutizen yang mendengarkan atau siapapun yang mendengarkan, do you want to say something to them yang selama ini DM ke kamu, yang nanya-nanya, jadi biar melalui cerita kita hari ini kita selesaikan. Do you want to say something? Mungkin kurang lebihnya udah tergambar di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, tapi kamu kasih satu kalimat biar teman-teman di sini semua, oke, I will not do this again, Kak Tari. Hubungan yang aku lalui itu adalah hubungan yang sudah sangat lama dan banyak lika-liku yang sudah aku jalani di situ. Mungkin yang terlihat pada saat itu adalah bahagianya saja. Nggak semuanya memang perlu aku ceritakan, nggak semua sedih itu harus aku sampaikan. Tapi ketika aku sudah berani mengambil keputusan yang menurut aku paling besar dan sangat berpengaruh dalam kehidupanku, dan aku yakin itu akan membuat orang kaget, bahkan aku pun sendiri juga kaget. Tapi aku berusaha untuk menjadi diriku yang sebenarnya, aku berusaha untuk membahagiakan diri aku, dan aku berusaha untuk mengobati luka yang udah ada. Dan ketika kalian menyampaikan opini, boleh, tapi jangan sampai membuka luka yang udah aku obatin. Susah loh untuk ngobatinnya. Jadi jangan judge orang hanya karena dari opini kalian. Kalau memang kalian benar-benar sayang sama aku, kalau kalian memang benar-benar orang yang dukung aku selama ini, dukunglah aku, doakan aku, nasihati aku dengan cara kalian yang paling baik. Tapi jangan hakimi aku. So sweet, oke. Jadi untuk tarotizen semuanya mungkin udah dapet poinnya. Ada nggak sih tips
dari Kak pula, dari Taro. Iya Kak. Iya Kak. Siap Kak. Iya, cobalah Kakak bilang dulu sama orang ini. Ada nggak sih tips, kalau tadi kan aku lihat ya, Abang kayaknya tugas nggak di Medan ini? Iya, dia di luar kota. Dan dia tadi titip pesan jangan disampaikan dia tugasnya di kota mana. Yang jelas ya tidak di kota Medan gitu. Iya, cuman pengen tahu aja, ada nggak sih tips LDR? Gila banget nih, baru pacaran, kamu kan udah punya trust issue, terus problem yang lama, berani ngambil keputusan dengan yang LDR pula gitu. Tips untuk teman-teman yang saat ini juga mungkin menjalani LDR supaya tetap kelihatan bahagia. Memang benar bahagia Ya, sih. memang benar bahagia. Ini benar bahagia. Kalau ini bukan kelihatan bahagia, memang benar bahagia. Terlihat dari badanku yang semakin subur ya. Naik 5 kilo. Untung aja tadi pipis masih bisa pipis dia. Susah buka roknya nanti. Iya, dari yang gak selera makan jadi pengen makan terus gitu kan. Kalau dibilang aku membagi tips, aku bukanlah orang yang berpengalaman karena baru membangun hubungan. LDR. Baru membangun hubungan juga baru berapa bulan sih gitu kan. Ketika dia juga udah kasih tahu sebelumnya bahwasanya dia akan terus begini keluar kota karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahwasanya dia tidak bisa kerja di Medan gitu kan. Untuk sementara waktu aku harus kerja di luar kota, kalaupun nanti ada kesempatan dan rezeki baru bisa balik ke sini gitu. Dan aku oke dengan itu. Dan setelah dari itu yang aku bilang sih sama dia, aku kasih tahu dulu kurangnya aku. Aku ini orangnya bucin, cerewet, harus dikasih tahu segala macam. Ya aku kasih tahu aja gitu kan. Buat aku komunikasi adalah yang penting. Dan dia juga cerita tentang kayak, oh ya udah, aku sifatku begini, love language-ku begini. Dan ya udah, syukurnya sampai pada hari ini, kalau misalnya aku ngerasa kayak ada yang aneh atau mungkin dia sibuk kebanyakan jadwal operasi dan segala macam, aku cuma bisa kasih semangat. Tapi ketika aku ngerasa ada yang ganjel, abang kok cuek kali sih hari ini, aku ada salah apa? Nah, ngomong, enggak kok, enggak ada masalah apa-apa, aku cuek ya, maaf ya. Ya udah gitu. Jadi yang pertama komunikasi, terus yang kedua was-was boleh, tapi jangan kasih was-was itu posesif, menguasai dirimu. Iya. Rasa percaya harus lebih besar daripada rasa was-wasmu gitu. Jadi komunikasi dan rasa percaya imbang gitu. Dan semoga ya, aku kan belum tahu nih ke depan, dan aku juga nggak mau berekspektasi terlalu besar dalam hubungan ini, karena menurut aku sih ekspektasi sama manusia itu bisa menyakitkan, karena manusia itu selalu mengecewakan. Bahkan yang lebih sakit adalah karena kita sudah menaruh ekspektasi terlalu besar sama orang yang paling kita sayang dan dia melakukan kesalahan, kita akan merasakan kecewa yang sangat luar biasa. Jadi jangan menaruh ekspektasi terlalu besar untuk orang. Bahagiakan dirimu sendiri, itu tanggung jawab dari kita. Gitu loh. Ya udah, komunikasikan sama dia, dan sejauh ini kita LDR aman-aman aja ya, doain ke depan tetap aman-aman aja sampai hari bahagia itu tiba gitu. Amin. Oke. Dengan perjalanan percintaan yang kita bahas dari tadi ya, kita ketahui di dalam kehidupan kan hidup ini harus seimbang. Ya. Karir seimbang, cinta juga seimbang. Melalui podcast kita kali ini, aku pengen nanya kepada Kak Tari, ada nggak pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman dari Lisa Chang Show? Baik, dalam membangun suatu hubungan, ketika kamu sudah berani mengambil komitmen untuk membangun suatu hubungan, yang paling pertama harus kita perhatikan adalah harus bisa membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu, karena kita punya tanggung jawab yang sangat besar atas kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita mengambil keputusannya terlalu gegabah dan segala macam, yang pada akhirnya itu malah membuat diri kita sendiri jadi berat dan akhirnya kita nggak bahagia, itu bakalan susah ke depannya. Yang kedua, jangan menaruh ekspektasi yang sangat besar terhadap orang. Manusia itu sifatnya mengecewakan. Dan ketika kita menaruh ekspektasi terhadap orang yang kita sangat cintai, sakit hatinya bisa lebih bertubi-tubi luar biasa, karena dia tidak bisa mewujudkan apa yang kita ekspektasikan. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bangun suatu hubungan yang kamu bisa dan pasangan kamu bertumbuh. Cari hubungan yang bisa bikin kamu grow. Memang kita harus sepadan, tapi sepadan untuk bisa bertumbuh bersama, bukan sepadan untuk downgrade.
gitu. Jadi ya semoga teman-teman dari apa yang udah aku sampaikan benar-benar terinspirasi, belajar banyak dari kesalahan setiap orang, berkaca lagi terhadap diri kita sendiri, apakah kita sebagai pasangan memang sudah menjadi pasangan yang baik, yang sudah memenuhi kebutuhan pasangan kita dan juga memenuhi kebahagiaan diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih Ibu Dokter. Hari ini saya mendapatkan suntikan cinta supaya saya juga bisa belajar bertumbuh bersama. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pasangan yang membuat Anda bisa bertumbuh bersama. Ingat untuk tidak senantiasa berekspektasi kepada manusia. Mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu ingin mencintai orang lain. Semoga dari podcast ini Anda bisa belajar sesuatu dari ceritanya Kak Putri Mentari. Untuk teman-teman, jika Anda suka dengan cerita kami berdua, silakan like, comment, subscribe, dengarkan juga di Spotify dan Google Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. See you. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.